Ini adalah momen catur tergila dari sepanjang sejarah catur dunia. 7 perwira dikorbankan oleh putih. Tapi putih bisa menang. Mikhail Tal juga memang terkenal dengan teknik pengorbanannya. Tapi sejarah pemain catur ini, pengorbanannya lebih gila lagi. Namanya Grigori Serper dari negara Yunani, yang pada saat itu bermain melawan Ioannis dari Rusia. Setelah Ioannis memajukan pion mengancam kuda, kuda dilompatkan ke D5. Tidak gentar dengan pion. Ini pengorbanan yang paling awal. Pion kali kuda. Pion kali pion. Grigori mengandalkan pion untuk menyerang hitam. Grigori cuek dengan pion yang saat ini maju mau menyerang gajah. Pionnya dimajukan mengancam mentri. Setelah mentri pindah ke C6, Grigori melakukan pengorbanan yang kedua. Gajah ke B5 mengancam mentri. Grigori tidak gentar dengan pion yang menjaga di petak A6. Pion kali gajah, pion kali pion. Jika mentri mundur ke B7 melindungi benteng, mungkin pion ini akan dijadikan senjata untuk menyerang hitam ini. Namun di sini, Ioannis memilih menangkap pion dengan menterinya. Dan Grigori benteng kali benteng. Mentri ke C6 mengancam benteng. Benteng F ke A1 melindungi benteng. Pion maju mengancam gajah. Tapi Grigori cuek. Dan dengan santainya benteng ke A7. Ioannis tidak terburu-buru untuk menangkap gajah dengan pion. Karena benteng A7 ini akan merepotkan. Jadi Ioannis melompatkan kudani terlebih dahulu ke D7. Benteng kali gajah. Skak. Mentri kali benteng. Ini disebut pengorbanan karena diukur dari segi kualitas perwira, benteng lebih unggul daripada gajah. Jadi ini pengorbanan yang ketiga. Ternyata Grigori punya niat menterinya ke D5. Grigori cuek dengan pion yang saat ini kali gajah. Meskipun pion itu mengancam kuda. Mentri ke E6. Skak. Setelah raja geser, Grigori tidak mempedulikan kuda yang saat ini terancam pion. Grigori benteng kali kuda. Ada ancaman skakmat di petak F7. Namun Ioannis melakukan pion kali kuda terlebih dahulu. Skak. Ioannis berharap raja akan kali pion, agar dapat melakukan serangan susulan dengan mentri kali pion skak. Namun Grigori tidak melakukannya. Raja bergeser ke F1. Jika Ioannis menterinya melakukan skak ke A6, maka di langkah-langkah berikutnya keselamatan terancam skakmat. Jadinya Ioannis menggerakkan menterinya ke E8 berharap pertukaran. Namun ternyata di sini Grigori malah membuang bentengnya ke F7. Skak. Setelah mentri kali benteng, mentri ke C8. Skak. Mentri menutup. Pion maju ke D7. Ya jelas, hitam akan rugi jika berani mentri kali mentri. Karena menterinya bisa hilang dengan pion. Yang promosi mentri. Ioannis tidak putus asa sampai di situ. Rajanya ke F7. Setelah pion kali mentri promosi mentri skak, benteng kali mentri mengancam mentri. Dari segi kualitas perwira, memang saat ini hitam masih unggul, karena punya 3 perwira yang dapat mengimbangi 1 mentri. Namun setelah mentri ke B7, skak. Benteng menutup juga mentri tidak gentar dengan benteng. Karena pion maju ke C6, mentri jadi balik menantang benteng untuk menangkapnya. Ya jelas benteng tidak akan berani kali mentri. Karena benteng akan hilang dengan pion yang akan promosi mentri. Permainan terus berlanjut. Grigori tidak terburu-buru untuk menangkap benteng. Grigori main-main dulu sebentar. Hingga pada akhirnya benteng dimakan juga. Dan Raja kali mentri. Dan saat ini putih sudah mengorbankan 7 perwira. Dan pion ke C8 promosi mentri ini adalah kemenangan Grigori. Permainan masih terus berlanjut, karena Ioannis masih berharap Grigori akan melakukan kesalahan. Setelah mentri kali pion ini mengancam kuda, Ioannis belum menyerah. Pion dimajukan. Skak. Berharap pion E2 ini dimakan, agar kudanya dapat melakukan skak mentri. Dan setelah pion kali F2, juga Ioannis masih ada harapan menang dengan mencoba melakukan skak dengan menggratiskan gajaya. Jika raja kali gajah, hitam bisa menang karena pion akan promosi mentri. Namun sayangnya Grigori tidak mau memakan gajah, dan juga tidak mau memakan pion E2. Raja bersembunyi ke E1, dan seterusnya putihlah yang akan memenangkan permainan. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.